Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran alat utama sistem senjata, alutsista, dan alat pertahanan keamanan Indo Defense 2025 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden berharap pameran ini dapat dihadiri generasi muda untuk mengetahui perkembangan teknologi pertahanan dunia. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dan langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menko Polhukam Budi Gunawan. Turut hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, serta Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan pameran ini mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan. Terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang untuk membuka Expo ini. Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan. Selepas pembukaan, Presiden Prabowo dan rombongan berkeliling area pameran untuk mengunjungi sejumlah pavilion. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Pameran Indo Defense digelar mulai tanggal 11 hingga 14 Juni 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran alutsista ini diikuti 1.180 perusahaan dari 55 negara. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya investasi kekuatan pertahanan agar kedaulatan negara tidak dirampas bangsa lain. Dalam sambutannya, Presiden juga mengatakan penjajahan yang pernah dialami Indonesia selama ratusan tahun, Indonesia kehilangan kekayaan sebanyak 31 triliun US dollar. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta lebih cinta kemerdekaan. Baru ada suatu riset beberapa minggu lalu yang
menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Kita ke kabar lain pemirsa, pemerintah mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya karena pelanggaran lingkungan. Keputusan diambil atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akhirnya mengambil langkah di tengah ramai polemik izin tambang di Raja Ampat. Pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan. Kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga alat konservasi. Sementara pemerintah tidak mencabut usaha PT GAC Nikel. Menurut Menteri SDM, PT GAC Nikel berbeda secara hukum karena pemegang kontrak karya sejak tahun 1998. Namun pemerintah akan mengawasi ketat operasinya. Tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat. Tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Menteri Pariwisata Widianti Putri merespon positif pencabutan izin operasional 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Kami di Kementerian Pariwisata menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian ISDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Ini membuktikan bahwa kita satu suara dalam menjaga kawasan yang rentan namun luar biasa berharga ini. Per hari ini, tanggal 10 Juni 2025, pemerintah telah mencabut 4 izin usaha pertambangan yang berada di kawasan Raja Ampat. Kami juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosio-cultural, dan skala ekonomi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa saja langkah Gubernur NTB untuk menuju NTB makmur mendunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cara NTB untuk menuju makmur mendunia, kita langsung berdialog bersama Gubernur NTB, yaitu Lalu Muhammad Iqbal. Pak, kabarnya baik? Alhamdulillah, sehat Mas. Gimana, sehat juga? Alhamdulillah, ini pertama-tama kami harus ucapkan selamat datang di Studio TV One ya Pak. Terima kasih, udah beberapa kali ya. Oke. Pak, kita ingin mengetahui dari sektor ekonomi terlebih dahulu. Ini bagaimana, apakah prioritas ekonomi dari Provinsi NTB itu sendiri Pak?
Jadi gini, kalau kita ngelihat NTB ini ada dua wajah gitu. Di satu sisi NTB ini belum pernah bisa keluar dari trap daftar provinsi-provinsi termiskin. Gitu. Di sisi lain, kalau kita lihat potensinya luar biasa, dari ujung barat sampai ujung timur itu semua potensial. Mulai dari pangan, kemudian tambang, pariwisata, kita penuh dengan potensi. Nah, kedua wajah yang yang bertentangan ini coba kita pertemukan dengan 3 prioritas utama yang kita luncurkan. Yang pertama adalah upaya kita yang serius dan sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Saat ini di triwulan pertama kemiskinan kita di NTB ini berada di atas rata-rata nasional. Hampir 12% kemiskinan. Dari 12% itu sekitar 2,04% itu adalah kemiskinan ekstrim. Jadi target kita adalah pada tahun 2029 nol kemiskinan ekstrim. Ini yang akan kita lakukan, dan untuk kemiskinan sendiri kita harapkan sudah bisa berada di bawah angka 10% nanti pada tahun 2029. Gimana caranya? Caranya adalah lihat prioritas kedua dan ketiga. Prioritas kedua adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini artinya kita mendorong di sektor pertanian. Ketika saya bicara sektor pertanian, ini maksudnya mulai dari agroforestry, kemudian pertanian yang kita kenal selama ini, kemudian peternakan dan agro maritim, artinya sektor perikanan akan kita genjot. Nah, yang ketiga adalah pariwisata. Jadi kita ingin destinasi wisata yang ada di NTB ini nanti menjadi destinasi kelas dunia. Gimana caranya? Salah satunya adalah mendorong MICE, meeting, insentif, convention, dan event gitu. Supaya mendorong supaya kita tidak tergantung kepada turis yang sifatnya seasonal. Turis-turis yang sifatnya datangnya secara musiman. Kalau kita lihat musim turis itu kan hanya antara Mei sampai dengan September. Sementara September sampai Mei lagi ini terjadi kekosongan. Nah, ini harus diisi dengan event-event sebanyak mungkin sehingga throughout the year sepanjang tahun itu 12 bulan itu akan selalu ada tingkat okupansi di hotel, kemudian load factor di penerbangan juga selalu terisi padat, dan ini yang akan nanti mendorong turunnya harga tiket, kemudian mendorong turunnya harga di di hotel dan sebagainya gitu. Berarti dari sektor pariwisata juga ini sedang dikembangkan ya, karena Sangat. kita tahu kalau misalkan menurut data ya Pak ya, NTB ini cukup bergantung dengan sektor pertambangan ya Pak ya? Unfortunately ya. Jadi sayangnya memang tingkat ketergantungan terhadap sektor tambang ini cukup tinggi. Buktinya di triwulan pertama inilah. Di triwulan pertama ini kita sektor tambang mengalami kontraksi minus 30%. Meskipun sektor manufaktur, kemudian sektor pertanian semua mengalami peningkatan, bahkan pertanian dalam sejarah baru kali ini bisa lebih dari 30%, tetap saja nggak nolong gitu dengan kontraksi yang terlalu besar di sektor pertambangan. Ini terjadi karena penghentian produksi yang ada di Aman Mineral, yang selama ini menyumbangkan sangat besar karena smelter mengalami problem sehingga mereka tidak bisa melakukan produksi. Ini langsung menyebabkan kontraksi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya relaksasi dari pemerintah pusat untuk ekspor konsentrat sementara waktu dalam jumlah terbatas dan waktu terbatas, mudah-mudahan bisa menstabilkan kembali pertumbuhan ekonomi ini gitu. Kalau kita bicara masalah data lagi ya Pak ya, ini pertumbuhan ekonomi di NTB ini mencapai 6,22 yang kalau misalkan sektor pertambangannya kita hapuskan, ini setengahnya ya Pak. Berarti harus ada langkah antisipatif dari Bapak sendiri, ini bagaimana Pak langkahnya? Iya, sebetulnya kalau minus pertambangan itu 5,57%, 5,57% pertumbuhan, tetapi karena adanya kontraksi minus di sektor pertambangan yang begitu besar sehingga turun menjadi 1,47 minus 1,47%. Pilihannya sekarang adalah ada dua, satu jangka pendek segera mengupayakan relaksasi ekspor, dan mudah-mudahan ini sudah sejak sebulan lalu saya sudah sampaikan langsung ke Menteri SDM Pak Bahlil, dan beliau memberikan tanggapan positif terhadap harapan tersebut, dan bahkan minggu lalu Menteri Dalam Negeri langsung bicara dengan beliau mengenai masalah ini. Harapan kita jangka pendek ini dulu untuk memitigasi. Jangka panjang nggak ada pilihan, kita harus lakukan diversifikasi perekonomian kita supaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang. Apa yang bisa didorong? Cuma dua yang paling potensial, pertanian dan pariwisata. Gitu. Salah satu aspek di pariwisatanya juga ini adalah pelaksanaan dari Fornas 2025 yang diselenggarakan di NTB ya Pak ya? Betul, jadi
pendekatan kita dalam pariwisata ini seperti saya sampaikan tadi kan MICE gitu. Jadi memperbanyak event gitu. Jadi ada event tier 1 yang pesertanya itu mungkin di atas 10.000, kemudian ada tier 2 di atas 5.000 dan ada tier 3 di bawah 5.000. Nah, Fornas yang akan berlangsung 26 Juli sampai dengan 1 Agustus ini adalah event tier 1 pertama yang akan kita adakan. Kemarin sudah ada event tier 3 lainnya yang sudah kita adakan. Misalnya kompetisi paragliding internasional yang diikuti 9 negara, kemudian kita mengundang kehadiran hampir 27 duta besar asing datang ke NTB. Nah, ini tier 3. Nah, sekarang di 26 Juli ini adalah uji coba pertama kita untuk untuk menyelenggarakan event besar yang akan dihadiri at least sedikit sekurang-kurangnya 15.000 peserta, belum termasuk dari internal, pergerakan dari internal. Yang kita harapkan selain sebagai tonggak awal untuk MICE di level yang besar, tapi juga ini sebagai persiapan pemanasan kita menghadapi PON nanti 2028. Ya. Kita kan. Ini untuk orang-orang yang melek olahraga ya Pak ya, memang Fornas 2025 ini kan cukup tersorot besar gitu. Ini kita pengen tahu dong Pak, persiapannya bagaimana untuk menyiapkan Fornas di NTB ini? Jadi Fornas kali ini mudah-mudahan akan jadi Fornas yang cukup spesial ya, karena kalau tadinya konsep Fornas itu kan adalah event olahraga tradisional dan rekreasional di Indonesia. Kita sekarang kembangkan di NTB untuk pertama kalinya kita pakai istilah the world biggest recreational and traditional sport event. Jadi kita jadikan ajang atau pekan olahraga rekreasional dan tradisional terbesar di dunia. Karena faktanya memang tidak ada event sebesar ini di dunia yang hampir melibatkan 100 lebih cabang olahraga, atau di dalam istilah di Kormi itu Inorga yang akan terlibat. Dan kita juga mengundang peserta dari negara-negara ASEAN, bahkan kita mengundang dari sejumlah Inorga itu kita undang di level internasional dari negara-negara lain di Eropa yang kita harapkan juga bisa ikut hadir. Dan kita harapkan event ini akan memberikan multiplier effect secara ekonomi kepada masyarakat sekitar. Gimana caranya? Dengan menyebar event-eventnya. Kalau biasanya terkonsentrasi di satu lokasi, ini enggak, kita libatkan berarti ada 5 kabupaten dan 1 kota yang akan terlibat nanti. Mulai dari Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Jadi seluruh kabupaten di Pulau Lombok terlibat, plus Sumbawa Barat juga kita libatkan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini nanti, sehingga akan dirasakan multiplier efeknya. Lalu kita coba seinklusif mungkin dengan melibatkan volunteer dari masyarakat yang ada di sekitar daerah-daerah tempat penyelenggaraan tersebut. Dan untuk pertama kalinya nanti semua kendaraan yang akan kita gunakan oleh panitia dan lain-lainnya itu kita sedapat mungkin menggunakan electric vehicle gitu. Jadi EV gitu. Jadi kita coba tunjukkan NTB yang siap dengan event-event besar dan sudah green gitu. Jadi pakai EV semua. Oke. Mungkin ini sebagai penegasan juga, selain berfokus kepada olahraga Pak di Fornas ini, apalagi sih Pak sektor-sektor yang akan ikut terangkat dari Fornas ini? Sebenarnya kan bukan hanya olahraga, karena ini olahraganya kan non kompetisi sebetulnya. Jadi ini lebih ke rekreasional and tradisional sport event. Jadi dengan sendirinya yang akan terangkat adalah, yang kita bayangkan adalah kalau 15.000 orang ini semua upload foto-fotonya, kemudian semua mengupload ke medsosnya cerita tentang apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat di Lombok, berarti kita ada punya at least tiap hari itu 15.000 promotional item gitu yang keluar promosi tentang TB. Jadi kita melihatnya ini sebagai ajang promosi ke level nasional dan internasional gitu. Kedua, karena ini juga melibatkan olahraga tradisional, kita mempromot budaya sebetulnya. Sebagai tuan rumah kita boleh memilih mengusulkan beberapa inorga untuk tampil, termasuk inorga di olahraga tradisional yang kita miliki di NTB juga ikut dimunculkan di situ. Dan kita betul-betul manfaatkan nanti pada saat Fornas ini untuk menampilkan ke publik di domestik maupun internasional, ini loh kami, ini yang kami punya.
look at us gitu. Ini yang kami punya dan jadi kami cerita tentang NTB gitu. Informasi lengkap tentunya dari Gubernur NTB yaitu Lalu Muhammad Iqbal. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Enjoy Jakarta Pak. Sama-sama. Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berjalan baik dan saling mendukung satu sama lain. Pesan tersebut disampaikan saat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pesan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat melakukan pertemuan. Menurut Prasetyo Hadi, dalam pertemuan itu, Presiden kelima RI tersebut berpesan untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto agar pemerintahan berjalan baik dan saling mendukung satu sama lain. Menurutnya, Megawati menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan demi kepentingan bangsa. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, ya. Saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunjungi kediaman Megawati Soekarno Putri. Dalam kunjungannya tersebut, Prasetyo Hadi membawa dokumen kenegaraan yang dibaca oleh Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, Prasetyo Hadi tak mau mengungkapkan isi dokumen berlogo Sekretariat Negara tersebut. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim tingkat inflasi di Jakarta konsisten berada di bawah rata-rata inflasi nasional. Seperti harga beras yang paling stabil di Indonesia, meski di Jakarta hanya memiliki 2% lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama jajaran Pemprov Jakarta menerima kunjungan studi strategis dalam negeri beserta pendidikan pimpinan nasional Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas di Balai Kota Jakarta Rabu pagi. Dalam sambutannya, Pramono Anung mengklaim tingkat inflasi di Jakarta konsisten berada di bawah rata-rata inflasi nasional, salah satunya harga beras. Padahal wilayah Jakarta terbilang rendah hanya memiliki 2% lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian. Hal ini dilakukan lantaran rantai distribusi dan proses hilirisasi pangan di ibu kota berjalan baik dan terintegrasi sejak lama. Contohnya Food Station Cipinang Jaya yang aktif menjalin kerjasama langsung dengan daerah penghasil beras, seperti Karawang, Kediri, dan Lampung. Harga beras paling stabil itu di Jakarta. Padahal luas area Jakarta untuk menampung petani itu hanya 2%. 98%-nya tidak bisa ditanamin apa-apa untuk pertanian. Dan itu pun hanya ada di Jakarta Utara paling banyak. Kemudian kenapa harga beras di Jakarta juga relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah Saben area atau daerah yang berdekatan dengan Jakarta? Kata kuncinya adalah proses hilirisasi di Jakarta ini sudah berjalan baik dalam jangka waktu yang lama. Ada yang namanya misalnya, nanti saya akan sebutkan satu persatu. Ini contoh saja, Food Station Cipinang. Yang bertanggung jawab salah satunya adalah harga beras. Maka pasti Food Station ini bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil beras, termasuk Karawang, Lampung, dan sebagainya. Ada dari peserta. Tak hanya beras, Pramono juga menyoroti keberhasilan Jakarta dalam menjaga harga daging saat Idul Adha. Tercatat sekitar 71.000 dikurbankan sehingga meningkat dari prediksi awal yang hanya 65.000 ekor. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan Center for Impactful Innovation Cluster Edukasi Digital Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam acara itu, Mendikdasmen berharap fasilitas tersebut dapat menjadi pusat pengembangan pembelajaran teknologi digital karya dosen dan mahasiswa.
Saat peluncuran ada 12 jenis karya inovasi yang berbasis pada media pembelajaran dengan pendekatan digital seperti matematika, numerasi, lingkungan, zoo, dan biologi. Menurut Abdul Muti, program tersebut menunjukkan inovasi riset dosen yang berdampak positif bagi kualitas pembelajaran. Muti menekankan pentingnya inovasi dengan menggabungkan ilmu agama dan modern untuk mengatasi sekat sosial melalui pendidikan. Kami undang berfoto bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah, Kepala BPK DKI Jawa Timur. Di Indonesia, setiap 5 menit 2 orang meninggal dunia akibat TBC. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat sosialisasi bahaya TBC di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tapi kita sabar nggak apa-apa daripada. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hadir dalam sosialisasi bahaya penyakit TBC di kantor Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menkes mengimbau warga proaktif jika ada kasus TBC di lingkungan mereka agar bisa segera diobati. TBC bukanlah aib dan bisa sembuh dengan penanganan yang tepat. Kira-kira harusnya antara 250 sampai 300 ribu. Saat ini, di Indonesia, setiap 5 menit, 2 orang meninggal dunia akibat kasus TBC. Ini adalah program komitmennya dari Bapak Presiden Prabowo. Karena dia tahu ada 134 ribu rakyatnya beliau yang wafat setiap tahun karena TBC. Kita catat. Yang nggak dicatat kita nggak tahu, mungkin lebih dari 5 menit 2 orang meninggal. 5 menit 2 orang meninggal karena TB. Beliau jadi pesankan ke saya, Pak Menkes, ini harus segera dieliminasi supaya masyarakat kita jangan ada lagi yang wafat setiap 5 menit 2 karena TBC. Di Jawa Barat, Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah dengan kasus TBC tertinggi. Secara nasional, angka kematian akibat TBC per tahun mencapai 134.000 orang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Konferensi infrastruktur tingkat internasional digelar. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan mitra internasional. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, 7 kelompok terbang jemaah haji Indonesia bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air Rabu 11 Juni 2025 waktu Arab Saudi. Jemaah haji bersiap meninggalkan hotel tempat penginap di Mekah menuju Madinah dan Jeddah melalui perjalanan darat. Setelah istirahat sejenak di Madinah ataupun Jeddah, barulah jemaah haji Indonesia akan bertolak dari Tanah Suci terbang ke Tanah Air melalui bandara di Madinah dan Jeddah. Ada 7 kloter yang akan pulang ke Tanah Air pada Rabu waktu Arab Saudi. 4 kloter berangkat dari Bandara Madinah, 3 kloter bertolak dari Bandara Jeddah. Pada hari ini dimulai tahap pemulangan jamaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air. Sebentar lagi kami akan melepaskan UPG 01 dari hotel Sisah ya ke Madinah. Alhamdulillah jemaah di dalam keadaan sehat walafiat dan senang bisa menyelesaikan seluruh tahapan rangkaian hajinya. Mereka itu akan pulang dari bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz ya, biasa disingkat dengan AMA di Madinah. Dijadwalkan terbang tanggal 11 Juni 2025 pukul 3.30 ya subuh ya waktu Arab Saudi. Kepada seluruh jemaah itu saya berpesan untuk terus menjaga kesehatan dan kemakburan hajinya. Air Zam-Zam akan diberikan di embarkasi nanti karena pesawat kosong dari Saudi itu nanti memang membawa air Zam-Zam. Konferensi infrastruktur tingkat internasional digelar. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan mitra internasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan ini sebagai upaya dalam menarik calon investor perbankan internasional
untuk ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kehadiran para mitra internasional dinilai vital dalam mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna membangun infrastruktur yang progresif dan inklusif. Sebanyak 33 negara dari Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa Timur Tengah, hingga Amerika turut menghadiri acara ini. Juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan korps diplomatik dan dunia bisnis dari berbagai negara. Tercatat tadi lebih dari 33 negara yang hadir, baik dari kawasan ASEAN, tetangga kita, Asia Pasifik, mulai dari Tiongkok, Jepang, Korea, termasuk juga negara-negara di Pasifik ya, Australia dan lain sebagainya, termasuk negara-negara di Asia Selatan, ya, India, termasuk juga di Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika Latin dan juga Afrika. Jadi kita ingin menghadirkan sebuah acara yang kompak. Kita ingin secara khusus menyampaikan kepada siapapun yang memiliki ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan menunjukkan proyek-proyek yang akan dijalankan 5 tahun ke depan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke PT Arta Boga di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat karena diduga menahan ijazah mantan pekerjanya. Inspeksi mendadak ini dilakukan menyusul laporan sejumlah mantan pekerja yang mengaku ijazah mereka ditahan oleh perusahaan. Kemenaker kemudian mengklarifikasi dugaan penahanan ijazah tersebut ke pihak perusahaan. Ia memberikan penjelasan kepada pihak perusahaan mengenai larangan menahan ijazah mantan karyawan. Dari hasil klarifikasi, PT Arta Boga telah mengeluarkan surat keputusan resmi yang membatalkan kebijakan tersebut dan menjamin bahwa para mantan pekerja dapat mengambil ijazah mereka tanpa diminta membayar sepeser pun. Kemenaker menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan jika praktik penahanan ijazah masih dilakukan. Karena kan laporan kawan-kawan yang ijazah ditahan ini ketika ingin mengambil ijazahnya katanya ya minta tebusan, tapi setelah kita sidak ternyata praktek itu tidak dibolehkan lagi, karena kalau seandainya perusahaan masih melakukan praktek penahanan ijazah, kita negara punya kewajiban melakukan tindakan hukum. Kedua, terkait penahanan ya, itu bisa dibilang KUHP-nya soal penggelapan. Nah, kalau minta tebusan itu kita bisa kenakan pidana pemerasan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut meskipun kasus COVID-19 di Indonesia naik, Menkes mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menerapkan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 kembali meningkat di sejumlah negara ASEAN. Di Indonesia, kasus yang terdeteksi berjumlah ratusan dengan varian lemah sub-Omikron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar masyarakat yang memiliki gejala menyerupai terpapar COVID-19 untuk menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Itu memang terjadi kenaikan di negara-negara ASEAN. Di kita juga ada kenaikan sedikit. Teman-teman tetap waspada. Kalau misalnya ada batuk-batuk, segera dites. Kalau teman-temannya lingkungannya banyak batuk-batuk, pakai masker, rajin cuci tangan. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya variannya ini adalah varian subnya Omikron. Jadi lemah. Selama teman-teman sudah pernah divaksinasi, kalau ada dan tadi protokol kesehatannya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau ada yang batuk-batuk, seperti Mas ini yang pakai masker, itu insya Allah harusnya tidak ada kematian yang berlebihan. Boleh sekarang Pak, angkanya berapa sekarang? Angkanya masih kecil sekali, masih kecil sekali, masih di bawah 1%. Tapi ada peningkatan itu Pak? Ada peningkatan tapi sedikit. Berapa orang Pak? Yang kita deteksi kodenya masih ratusan.
Menurut Menteri Kesehatan, sebagai antisipasi, pemerintah daerah tetap waspada dengan menyediakan fasilitas untuk ruang isolasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas bersubsidi yang merugikan negara miliaran rupiah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran alat utama sistem senjata, alutsista, dan alat pertahanan keamanan Indo Defense 2025 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden berharap pameran ini dapat dihadiri generasi muda untuk mengetahui perkembangan teknologi pertahanan dunia. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dan langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menko Polhukam Budi Gunawan. Turut hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, serta Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan pameran ini mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan. Terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang untuk membuka Expo ini. Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan. Selepas pembukaan, Presiden Prabowo dan rombongan berkeliling area pameran untuk mengunjungi sejumlah pavilion. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Pameran Indo Defense digelar mulai tanggal 11 hingga 14 Juni 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran alutsista ini diikuti 1.180 perusahaan dari 55 negara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas bersubsidi yang merugikan negara miliaran rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Dirtipiter, Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkapkan bahwa kerugian atas penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut mencapai 7,9 miliar rupiah. Kasus tersebut terjadi di Dusun Cangkring, Desa Sawo Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 487 tabung gas berukuran 3 kg, 2 tabung gas berukuran 5,5 kg, serta 227 tabung gas berukuran 12 kg. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, selain mengungkap kasus gas bersubsidi, Bareskrim juga mengungkap kasus penyalahgunaan BBM jenis solar, jual beli hewan yang dilindungi, dan penambangan pasir ilegal. Bersama kami dan rekan-rekan media sekalian, kita akan melaksanakan press conference dalam pengungkapan kasus yang kesekian kalinya. Untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang selama ini masih mengandalkan impor, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIN di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
10.000 hektar lahan telah ditetapkan sebagai kawasan industri garam yang pembangunannya ditargetkan selesai tahun 2025. Sentra Industri Garam Nasional ini bagian dari menuju target swasembada garam nasional tahun 2027. Kawasan tersebut diharapkan menjadi tulang punggung industri garam dalam negeri. Sementara alasan Rote dipilih lantaran memiliki karakteristik iklim yang serupa dengan Australia, negara produsen garam dunia yang menjadi benchmark kualitas produksi. PT Garam yang bertindak sebagai operator utama siap menggerakkan industri garam yang berdaya saing, sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Pembangunan K-Sign juga menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petambak garam di tanah air. Satu upaya yang strategis yang kita lakukan adalah dengan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Rote. Pemilihan Rote ini dilakukan melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai penilaian dan penelitian gitu, sehingga kita menetapkan di sana sebagai kawasan sentra industri garam nasional, di mana pembangunannya akan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi dan metode produksi dengan standar industri. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.